Tak kenal maka tak kebal. Pagi, Pak. Oh, siapa kamu? Virus, Pak. Bawa apa kamu? Ini Penyakit. Nah, kamu virus, bukan virus. Untung si bos sudah divaksinasi. Jadi saya bisa kenal sama kamu. Bener nggak bos? Ya benar, vaksinasi melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Sebelum digunakan, vaksin seperti vaksin COVID-19 akan diuji klinik, dipastikan keamanan, khasiat, dan mutunya oleh Badan POM dan para ahli. Tetap memakai masker, menjaga jarak, mencuci tangan secara rutin. Ingat, siap divaksinasi saat vaksin siap. Tarik sis, semongko. Vaksinasi dan protokol kesehatan. Lindungi diri, lindungi negeri. Dalam pergumulanmu di dunia, janganlah khawatir, Tuhan adalah. Hitunglah berkat sepanjang hidupmu, yakinlah malaikat menyertaimu. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau akan kagum oleh kasih-Nya. Berkat Tuhan mari hitunglah, kau niscaya kagum oleh kasih-Nya. Shalom, selamat pagi. Jemaat Tuhan terkasih, apa kabar? Semoga kita semua diberkati dengan kebaikan, sukacita, dan semangat untuk menghidupi hari-hari anugerah dari Tuhan. Minggu lalu kita telah bersama merayakan Paskah, kebangkitan Tuhan Yesus. Kebangkitannya adalah bukti cinta kasih Allah atas seluruh ciptaan. Damai sejahtera kebangkitan Kristus tidak hanya berhenti pada peristiwa Paskah, melainkan terus berlanjut dalam hidup sehari-hari, kini, saat ini, dan di sini. Mari kita persiapkan diri memasuki ibadah Minggu Umum tanggal 11 April 2021 bersama keluarga dan saudara seiman yang lain melalui channel YouTube GKJ Bambu Kuning. Ibadah pada Minggu pagi hari ini akan dipimpin oleh Pendeta Setiono Pinto Nugroho dengan tema menerima dan membagi damai sejahtera. Saya persilakan Bapak, Ibu, dan Saudara menyediakan waktu untuk bersaat teduh. Selamat beribadah. Umat, kami undang berdiri. Mazmur 63 ayat 1 sampai 5. Ya Allah, Engkaulah Allahku. Aku mencari Engkau. Jiwaku haus kepadamu. Tubuhku rindu kepadamu. Seperti tanah yang kering dan tandus, tiada berair. Demikianlah aku memandang kepadamu di tempat kudus, sambil melihat kekuatanmu dan kemuliaanmu. Sebab kasih setiamu lebih baik daripada hidup. Bibirku akan memegahkan Engkau. Demikianlah aku mau memuji Engkau seumur hidupku dan menaikkan tanganku demi namamu. Seperti dengan lemak dan sumsum jiwaku dikenyangkan, dan bibir yang bersorak-sorai mulutku memuji-muji.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah minggu saat ini berlangsung atas pertolongan Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Kiranya kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus turunlah atas saudara sekalian. Amin. Kami persilahkan umat untuk duduk kembali. Saudaraku, tidak hanya berhenti pada kebahagiaan menerima damai sejahtera karena peristiwa kebangkitan Kristus. Kita semua juga diundang untuk membagikan damai sejahtera kepada orang lain, sama seperti Bapa mengutus anaknya. Demikian juga Kristus mengutus kita. Biarlah damai sejahtera berlimpah-limpah di tengah kehidupan. Biarlah kasih Allah dirasakan seluruh ciptaan. Terpujilah nama Tuhan. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah, ada damai sejahtera Allah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah, kasih Allah berlimpah-limpah di hatiku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah sebelum kita merenungkan sabda firman Tuhan, kita mohon bimbingan Roh Kudus di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, Allah yang Maha Kasih, kami sungguh bersyukur ya Bapa atas rahmat dan kasih karunia Tuhan yang boleh kami terima hingga saat ini, di mana Engkau sudah memberikan kehidupan yang baru bagi kami melalui kebangkitan Tuhan. Dan damai sejahtera-Mu telah tercurah atas hidup kami ya Bapa. Dan kini mampukanlah kami untuk membagikan damai itu juga kepada sesama kami. Kami membutuhkan tuntunan Tuhan melalui sabda-Mu, maka berfirmanlah ya Allah supaya kami bisa mengerti dan melaksanakan kehendak-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hamba-Mu yang akan menyampaikan sabda Tuhan, mohon Tuhan yang memperlengkapi dan melayakkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, firman Tuhan yang akan kita renungkan pada saat ini diambil dari Injil Yohanes 20 ayat yang 19 sampai 23. Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya. Ketika hari sudah malam, pada hari pertama minggu itu, berkumpullah
murid-murid Yesus di suatu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, "Damai sejahtera bagi kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Maka kata Yesus sekali lagi, "Damai sejahtera bagi kamu. Sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Dan sesudah berkata demikian, ia menghembusi mereka dan berkata, "Terimalah Roh Kudus. Jikalau kamu mengampuni dosa orang, dosanya diampuni. Dan jikalau kamu menyatakan dosa orang tetap ada, dosanya tetap ada." Demikianlah firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengar dan melakukan firman Tuhan. Haleluya. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan, sudah seminggu kita merayakan Paskah, dan kini kita mau merenungkan bersama tentang damai sejahtera yang kita terima dan mau kita bagikan kepada sesama kita. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, apakah saudara semua mengenal sosok yang ada di gambar ini? Apakah ada yang mengenalnya? Ya, memang kalau dari perawakannya agak mirip sama saya, sama-sama besar. Tapi itu bukan saya. Beda nasib, beda semuanya lah. Beliau ini adalah Next Carlos namanya. Seorang YouTuber yang suka mereview makanan, kuliner. Apa yang menarik, kenapa saya mau menceritakan tentang Next Carlos ini? Selama pandemi ini, karena lebih sering di rumah, karena banyak pelayanan yang dilakukan di rumah, ketika waktu kosong atau waktu makan biasanya. Waktu makan saya biasanya sambil nonton video-videonya Next Carlos ini. Bagi saya menarik adalah ketika dia bisa meyakinkan orang lain betapa enaknya makanan yang dia makan. Dia bisa meyakinkan tapi tanpa dengan cara yang berlebihan, tidak lebay gitu cara dia menceritakan. Bahkan dia juga kadang nggak terlalu tahu tentang makanan, tapi yang penting dia bisa meyakinkan yang nonton kalau makanan yang dia makan, yang sedang dia review ini adalah makanan yang enak. Lalu saya berpikir lagi, kenapa ya bisa seperti itu? Ternyata sangat sederhana kan sebenarnya. Ya karena dia mencicipi sendiri, dia merasakan sendiri makanan itu. Dia makan makanan itu dan makanya dia bisa mengatakan kepada yang menonton videonya bahwa makanan ini enak. Itu kenapa banyak, semuanya lah, semua YouTuber, food blogger yang mereview makanan itu selalu merekam videonya waktu dia makan. Tidak datang-datang ke warung makan, kemudian ini makanan enak, sampai ketemu video berikutnya. Tanpa merekam makan, nggak mungkin seperti itu. Karena justru yang meyakinkan orang bahwa apa yang dia review itu benar adalah karena dia melihat proses ketika si YouTuber ini makan makanan yang sedang direviewnya. Dan ketika dia mengatakan bahwa ini makanan enak,
Kalian harus mencobanya. Dia merekomendasikan itu juga kepada yang menonton. Dan yang menonton pun akan tertarik, karena dia sudah mencobanya. Dia melihat waktu si Next Carlos ini makan dan dengan sangat lahap, dan dia meyakinkan bahwa makanan itu enak. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, apa hubungannya dengan tema yang kita renungkan pada saat ini? Kita mau merenungkan tema menerima dan membagi damai sejahtera. Bukankah perenungan ini serupa dengan apa yang saya ceritakan di awal tadi? Bahwa untuk bisa kita membagikan damai sejahtera itu, bukankah terlebih dahulu semestinya kita menerima, semestinya kita merasakan juga damai sejahtera itu di dalam diri kita. Baru kita bisa membagikan damai sejahtera itu. Baru kita bisa meyakinkan orang lain bahwa mereka pun bisa merasakan damai sejahtera seperti yang kita rasakan. Tanpa kita merasakan, tanpa kita mengalami, orang akan sulit untuk percaya, orang akan sulit untuk menerima dan mengalami damai sejahtera itu juga. Nah, pada saat ini kita mau belajar, mau berefleksi dari firman Tuhan yang kita baca tadi. Kisah tentang para murid yang saat itu sedang merasa sangat ketakutan. Di ayat yang ke-19 tadi di sana digambarkan situasinya seperti apa. Ketika hari sudah malam, situasinya sedang malam hari. Pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid Yesus di suatu tempat dengan pintu terkunci. Kenapa pintunya terkunci? Karena mereka takut. Karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Malam hari mereka berkumpul di suatu tempat dengan pintu yang terkunci. Karena mereka takut pada orang-orang Yahudi. Kalau kita membayangkan jadi para murid ketika itu memang tidak mudah sekali. Sangat tidak mudah situasi yang mereka sedang hadapi. Mereka 3 hari yang lalu sudah melihat sendiri. Mereka merasakan ketakutan yang luar biasa. Melihat Tuhan Yesus yang biasanya punya kuasa yang sangat besar. Bisa melakukan mujizat-mujizat yang ajaib. Tapi saat itu tidak berdaya di hadapan para tentara Romawi dan juga para pembesar agama Yahudi. Hingga akhirnya di atas kayu salib Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya. Sungguh itu peristiwa yang membuat mereka sangat takut. Dan ternyata ketika mereka mendengar, mereka sudah datang ke makam nih, seperti yang minggu lalu kita renungkan. Para murid ini sudah datang ke makam, sudah lihat sendiri. Oh, ternyata makamnya kosong. Lalu mereka masih merasa takut. Sebagaimana yang padahal mereka juga merasakan atau melihat sendiri ketika Maria Magdalena yang sudah bersaksi kepada mereka bahwa aku telah melihat Tuhan. Maria Magdalena sudah bercakap dengan Tuhan. Tuhan Yesus sudah mengatakan kepadanya untuk menceritakan hal ini kepada para muridnya. Jadi hal yang pertama kita renungkan adalah para murid takut karena mereka belum mengerti sepenuhnya tentang kehendak Tuhan. Seperti yang ditulis dalam Yohanes 20 ayat yang ke-19. Ayat yang ke-9. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Jadi kitab suci sudah mengatakan, Tuhan Yesus sudah mengatakan, tapi mereka belum mengerti. Makanya ketika mereka melihat kubur yang kosong, mereka masih merasa takut dan mereka harus mengunci diri di suatu ruangan. Karena rasa takut itu. Dan juga yang kedua, trauma mereka akan apa yang mereka lihat ketika Tuhan Yesus mengalami penderitaannya. Dan mereka takut kalau itu juga menimpa mereka. Betapa ngerinya yang dialami oleh Tuhan Yesus dan lebih ngeri lagi kalau mereka mengalaminya. Lalu Tuhan Yesus yang lebih punya kuasa saja begitu merasa kesakitan dan menderita. Apalagi mereka, tentu mereka merasa sangat takut di situ. Padahal mereka sebelumnya ketika Tuhan Yesus masih bersama dengan mereka Tuhan Yesus sudah mengatakan kepada mereka, menyampaikan kepada mereka
bahwa nanti anak manusia akan mengalami penderitaan, ditolak, namun akan bangkit lagi pada hari yang ketiga. Padahal mereka juga sudah melihat kubur yang kosong itu. Harusnya mereka ingat, oh ya Tuhan Yesus waktu itu pernah bilang begini, ini benar kubur yang kosong. Tapi ternyata mereka masih belum percaya, mereka masih takut. Padahal mereka juga sudah mendengar kesaksian dari Maria Magdalena bahwa ia sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita lihat di sini bagaimana ketika tadinya para murid merasa sangat takut, mengunci diri. Tetapi ketika Tuhan Yesus datang secara tiba-tiba di tengah-tengah mereka, dengan cara yang sungguh ajaib setelah ia bangkit, dan mengatakan kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu. Damai sejahtera bagi kamu. Ada suatu perubahan yang sangat drastis di antara para murid. Mereka yang tadinya takut mengunci pintu, lalu di ayat yang ke-20 bagian B di sana dikatakan murid-murid itu bersukacita ketika mereka melihat Tuhan. Ketika Tuhan Yesus ada di tengah mereka dan mengatakan damai sejahtera bagi kamu. Seketika yang mereka yang tadinya takut kemudian menjadi bersukacita setelah melihat Tuhan ada di tengah-tengah mereka. Dan kemudian Tuhan Yesus memberikan pengutusan kepada mereka. Dan bahkan mengulangi lagi, damai sejahtera bagi kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, di sini yang mau kita refleksikan adalah bagaimana supaya kita seperti para murid merasa sukacita, damai sejahtera, adalah dengan berani menghadapi kengerian dan mengatasi ketakutan itu. Karena kalau ketakutan itu masih menguasai kita, kengerian terhadap hidup itu masih menguasai kita, maka kita akan seperti para murid ketika itu, yang masih tetap merasa takut walaupun sudah melihat kubur yang kosong. Walaupun Maria Magdalena sudah mengatakan, aku telah melihat Tuhan. Tapi mereka masih belum percaya, karena mereka masih dikuasai oleh ketakutan mereka. Maka untuk bisa kita menerima atau merasakan damai sejahtera, pertama-tama kita harus hadapi dulu ketakutan kita. Kita harus hadapi kengerian-kengerian yang ada dalam hidup kita saat ini, supaya kita mampu merasakan dan mengalami damai sejahtera. Dan mari kita lihat sekarang apa saja sih kira-kira kengerian-kengerian yang menakutkan dalam kehidupan kita sekarang ini. Di tengah pandemi COVID ini, kehidupan kita berubah begitu luar biasa. Menjadi kehidupan kita tidak jadi seperti biasanya lagi dulu, seperti dulu sebelum pandemi COVID melanda kita. Kengerian yang kita alami, yang kita lihat adalah bagaimana kematian orang-orang yang kita kasihi, kita ditinggalkan dengan cara yang kita tidak duga, atau paling tidak orang-orang yang kita kenal dengan baik. Bisa saja tiba-tiba pergi meninggalkan kita oleh karena pandemi ini. Karena memang pandemi ini tidak mengenal siapapun yang bisa terpapar oleh virus ini dan bisa meninggal oleh karenanya. Bahkan mungkin kita juga merasa takut kalau orang-orang yang kita kasihi juga akhirnya mengalami hal yang sama. Meninggal oleh karena terpapar COVID ini. Atau mungkin di antara kita juga ada yang mengalaminya, suatu kengerian yang luar biasa. Atau mungkin kita juga takut bahwa kita sendiri yang juga akan terpapar oleh virus ini. Namun bukan hanya itu, ada juga kengerian yang perlu kita sikapi dengan baik adalah tentang kesepian. Khususnya kepada mereka orang tua kita. Di mana orang-orang tua yang sudah lanjut usia itu saat ini rasanya sedang merasa kesepian. Karena mereka jadi sangat terbatas. Mau ke gereja nggak bisa, mau berkumpul sama teman-temannya yang sesama lanjut usia tidak bisa, mau bepergian juga sangat terbatas. Jadi kesepian ini bisa jadi merongrong sukacita mereka. Maka apa yang bisa kita lakukan di sana? Sering-seringlah menyapa mereka yang tengah kesepian ini, yang sangat terbatas di tengah pandemi ini, menggunakan media teknologi yang bisa kita lakukan.
Kengerian yang selain itu juga ada stres yang terjadi oleh karena pandemi ini. Beban-beban di tengah pekerjaan, beban-beban di tengah keluarga yang kemudian menjadi menumpuk begitu berat kepada kita atau kepada orang-orang di sekitar kita, bisa membuat orang menjadi stres. Kita juga mungkin mengalami atau mengenal orang yang mengalami kehilangan mata pencahariannya di tengah pandemi ini. Itu ketakutan dan kengerian yang harus kita hadapi juga, dan kita menolong orang lain untuk bisa menghadapinya. Kita juga dihantui oleh krisis keuangan, krisis kemanusiaan, di mana di tengah kesulitan ini orang bisa menjadi semakin tidak peduli pada orang lain. Yang penting aku bisa makan, yang penting aku bisa hidup, tidak peduli sama orang lain. Bahkan kalau aku harus berbuat tidak baik kepada orang lain. Dan yang belakangan terjadi di tengah kita, aksi-aksi teror yang mungkin membuat kita takut, membuat kita harus lebih waspada dan hati-hati lagi. Itu juga yang harus kita hadapi, itu juga yang harus kita atasi. Belum lagi ditambah dengan pergumulan-pergumulan pribadi maupun keluarga kita. Inilah yang sedang kita hadapi bersama-sama, saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan. Bagaimana kita tetap bisa merasakan damai sejahtera di tengah situasi-situasi yang berat ini. Ketika kita sendiri mungkin merasa tidak mampu untuk menghadapinya, tidak mampu untuk menemukan jalan keluar dari permasalahan yang sedang kita hadapi. Padahal Tuhan Yesus di dalam bacaan yang kita baca tadi juga mengatakan kepada para murid, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Tuhan mengutus para murid, Tuhan mengutus kita, orang-orang yang percaya kepadanya, orang-orang yang mengikutnya, untuk juga menyebarkan, membagi damai itu. Tapi bagaimana bisa kita membagi damai itu? Kalau keadaan kita pun juga tengah menghadapi berbagai kengerian dan ketakutan dalam hidup ini. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, mari berefleksi dari kejadian yang dilukiskan oleh Injil Yohanes ini. Ketika para murid berada di dalam ruangan, mereka ketakutan. Lalu datanglah Tuhan Yesus di tengah-tengah mereka. Tuhan Yesus ada bersama mereka, ada di dekat mereka. Dan saat itulah mereka tidak lagi merasa takut. Saat itulah mereka kembali sukacita. Saat itulah mereka kembali berpengharapan. Kenapa? Karena Yesus ada bersama dengan mereka. Karena Yesus ada di dekat mereka. Maka mari kita refleksikan bahwa ternyata sekuat apapun kita menghadapi ketakutan dan kengerian, tapi tanpa ada Tuhan Yesus yang ada bersama dengan kita, rasanya usaha kita akan sangat berat sekali. Karena hanya Tuhan Yesus yang mampu menghadirkan damai sejahtera yang sejati bagi kita semuanya. Maka apa yang perlu kita lakukan? Mendekatlah kepada Tuhan Yesus. Carilah Tuhan Yesus. Berupayalah untuk selalu dekat dengan Tuhan Yesus. Karena para murid mengalami sendiri. Ketika Tuhan Yesus ada bersama mereka, ketakutan mereka hilang lenyap, berganti sukacita. Maka kini kita pun di tengah berbagai ketakutan dan kengerian yang ada dalam hidup kita, mari semakin mendekat kepada Tuhan Yesus. Panjatkanlah doa-doa kita kepadanya. Selalu berusahalah ikuti kehendaknya. Karena kalau kita mengikuti kehendaknya, kita bagaikan mengikuti Tuhan Yesus. Dan semakin kita mengikuti kehendaknya, kita semakin dekat mengikutnya. Dan ketika kita semakin dekat berada di langkah Tuhan Yesus itu, ketakutan kita pun akan bisa teratasi seperti yang dialami oleh para murid. Karena damai sejahtera
mau dicari kemanapun, mau diupayakan seperti apapun, Tuhan Yesuslah yang bisa membawa damai sejahtera. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu lagu pujian yang berjudul Kala Ku Cari Damai. Di sana diungkapkan bahwa manusia mencari damai dengan berbagai macam cara, tetapi tidak ada yang didapat, ketenangan itu tidak bisa didapat selain berada di dalam Yesus. Saya mau mengajak segenap jemaat untuk kita menyanyikan lagu Kala Ku Cari Damai untuk mengakhiri perenungan kita saat ini yang akan dipandu oleh pemusik dan pemandu pujian. Kala ku cari damai, hanya ku dapat dalam Yesus. Kala ku cari ketenangan, hanya ku temui di dalam Yesus. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Bersama Dia hatiku damai, walau dalam lembah kekelaman. Bersama Dia hatiku tenang, walau hidup penuh tantangan. Tak satu pun dapat menghiburku, tak seorang pun dapat menolongku. Hanya Yesus jawaban hidupku. Saudara-saudara yang terkasih, menghadapi kengerian dan ketakutan hidup, semakin mendekatlah kepada Kristus, Tuhan Yesus yang menjadi sumber damai kita. Ketika kita bisa merasakan damai itu, barulah kita bisa membagikannya kepada orang lain sebagaimana Tuhan Yesus mengutus kita. Tuhan memampukan kita. Amin. Mari kita bersaat teduh sejenak. Saudara-saudara yang terkasih, marilah kita masuk ke dalam doa syafaat untuk menaikkan permohonan dan ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, Allah yang Maha Murah, sungguh bersyukur ya Tuhan atas sabda-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Kami belajar dari pengalaman para murid Tuhan yang tadinya merasa sangat takut, merasakan kengerian yang luar biasa. Namun ketika Tuhan Yesus datang di tengah mereka, membawa damai sejahtera yang sejati, mereka kembali bisa merasakan sukacita. Mereka kembali bisa menjalani kehidupan mereka dengan berpengharapan. Ya Tuhan, kami sungguh menyadari, seringkali di tengah ketakutan dan melihat kengerian hidup kami, bukannya kami semakin mendekat kepadamu, kami justru sering semakin menjauh, mau mencari cara kami sendiri, mau berusaha dengan usaha kami sendiri. Padahal sejatinya hanya dengan kuasa-Mu saja kami bisa kembali merasakan damai sejahtera.
Maka ya Bapa, kami mohon Tuhan mampukan kami, ingatkan kami senantiasa bahwa damai sejahtera yang sejati hanya ada di dalam Kristus Yesus yang telah bangkit dengan penuh kuasa-Mu. Dan biarlah kami Tuhan mampukan juga untuk membagikan damai sejahtera-Mu itu kepada orang banyak, kepada orang-orang di sekitar kami yang sedang merasakan takut, sedang menghadapi kengerian hidup oleh karena pandemi COVID-19 ini, yang sedang menghadapi jalan buntu dalam permasalahan kehidupannya. Mampukan kami, beri kami kekuatan, gerakkanlah kami ya Bapa, untuk membagikan damai sejahtera-Mu itu kepada mereka, supaya mereka pun bisa merasakan damai sejahtera dan bisa menghadapi pergumulannya dengan penuh pengharapan. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kini kami mau menaikkan permohonan-permohonan dan syukur kami. Kami berdoa ya Bapa bagi bangsa kami yang tengah bergulat dengan pandemi COVID-19 ini. Berkatilah para pemimpin kami supaya bisa memimpin dengan baik, membuat kebijakan-kebijakan yang seturut dengan kehendak Tuhan, membawa kebaikan, melepaskan kami dari kondisi yang berat ini. Kami berdoa bagi para tenaga medis, supaya Engkau yang memimpin mereka, melindungi mereka. Kami berdoa bagi para tenaga keamanan di negeri ini. Tuhan lindungi dan jagai mereka, khususnya di tengah kondisi yang mulai mencekam ini ya Bapa. Namun kami masih mau berserah kepada Tuhan. Biarlah kami tetap berpengharapan. Namun kami mohon Engkau menjaga dan melindungi saudara-saudara kami, para tenaga keamanan, dimanapun mereka berada, yang turut serta menjaga keamanan di negeri kami. Kami berdoa bagi para penderita COVID-19, Tuhan yang sembuhkan, pulihkan, tumbuhkanlah kembali pengharapan dan sukacita mereka. Kami percaya Engkau sanggup memulihkan bangsa kami. Kami juga berdoa ya Bapa bagi gereja Tuhan dimanapun berada. Mampukanlah kami semua untuk tetap mewartakan cinta kasih Tuhan di tengah dunia yang sedang bergumul ini. Terkhusus ya Bapa bagi GKJ Bambu Kuning, gereja kepunyaan Tuhan ini. Tuhan kiranya juga sertai senantiasa. Mampukanlah untuk terus menjadi saksi Kristus di tengah lingkungannya, membagikan damai sejahtera-Mu kepada orang-orang yang sedang merasakan kebuntuan dalam kehidupannya. Kami berdoa bagi para majelis gereja dan juga bagi pendeta kukuh di dalam segenap pelayanannya, di dalam penyesuaian diri dan pelayanan di tengah masa pandemi ini. Tuhan yang mampukan dan berikan kesehatan. Kami berdoa bagi setiap pelayan-pelayan Tuhan di tempat ini, para pengurus komisi, dan juga semua yang melayani di tengah peribadahan. Tuhan yang sertai. Kami berdoa bagi para tim multimedia yang di tengah pandemi ini berjibaku untuk menyiapkan ibadah bagi jemaat-jemaat Tuhan. Berikanlah damai sejahtera-Mu, supaya mereka bisa melayani dengan sungguh-sungguh dan penuh dengan semangat. Dan siapapun yang terus sedang melayani ya Bapa, Engkau yang kiranya senantiasa beserta. Ya Bapa, kami teringat kepada saudara-saudara kami yang tengah sakit pada saat ini, baik di rumah sakit maupun di dalam masa pemulihan kesehatannya, ataupun saudara-saudara kami yang memiliki keterbatasan fisiknya. Engkau yang kiranya berkenan menjamah mereka. Pulihkanlah, berikanlah kekuatan, pengharapan senantiasa, supaya tetap berpengharapan hanya kepada Kristus yang menjadi juru selamatnya. Bagi keluarganya yang menemani, kiranya Tuhan yang juga berikan kesabaran dan kekuatan. Ya Bapa yang Maha Kasih, kami juga teringat kepada orang tua kami, yang sudah lanjut usia. Para di Yuswa, kiranya Tuhan yang senantiasa berikan kekuatan, Tuhan yang menjadi teman yang sejati bagi mereka di tengah perasaan kesepian mereka. Oleh karena keterbatasan mereka di tengah pandemi ini begitu luar biasa. Tolonglah mereka ya Bapa. Tumbuhkanlah senantiasa sukacita dan pengharapan mereka, dan pakai kami untuk bisa membagikan damai-Mu kepada mereka. Berikanlah kesehatan dan kekuatan senantiasa. Kami juga berdoa bagi anak-anak kepunyaan Tuhan. Di dalam pertumbuhan iman mereka, Tuhan yang kiranya memimpin kehidupan mereka.
semakin mengenal Engkau. Kami berdoa bagi anak-anak muda Tuhan, berkatilah di tengah pembelajaran, studi ataupun pekerjaan mereka, Tuhan kiranya memimpin kehidupan mereka. Bagi yang menantikan bertemu dengan jodohnya, Tuhan yang memimpin, berikanlah yang terbaik untuknya. Bagi yang mencari pekerjaan, Tuhan berikanlah yang terbaik, yang seturut dengan talenta dan juga seturut dengan kehendak Tuhan. Dan bagi yang tengah mempersiapkan diri untuk memasuki pernikahan, Engkau yang menyertai dan menolong dalam segala persiapannya. Demikian juga bagi mereka, para pelajar yang tengah mempersiapkan diri untuk naik ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, mencari sekolah ataupun perguruan tinggi, Tuhan yang pimpin dalam setiap prosesnya, dan berikanlah yang terbaik untuk mereka. Kami juga berdoa bagi para orang tua, dan tengah pekerjaan mereka, usaha bisnis mereka, di tengah pandemi ini yang begitu berat, dan juga mereka yang kehilangan pekerjaan, yang harus mencukupi kebutuhan keluarganya, Tuhan kiranya berkenan menolong dan mencukupkan segalanya. Berikanlah semangat dan pengharapan senantiasa, bahwa ketika Engkau ada di tengah mereka, pergumulan seberat apapun, Engkau akan menolong mereka, menghadirkan damai sejahtera, sehingga mereka mampu menghadapi pergumulan-pergumulan mereka. Ya Tuhan yang Maha Kasih, kami juga teringat kepada saudara-saudara kami yang tengah bergumul di tengah kehidupannya. Keluarga-keluarga yang menantikan buah hati, Tuhan dengarkanlah doa mereka. Keluarga-keluarga yang tengah bergumul dengan relasi di tengah kehidupan mereka, Tuhan damaikanlah kembali relasi yang retak, supaya mereka boleh merasakan damai sejahtera di tengah kehidupan keluarga mereka. Demikian juga pergumulan-pergumulan kami secara pribadi, kami mau serahkan ya Bapa kepadamu, Sang sumber damai sejahtera yang sejati. Tolonglah kami untuk menghadapi segalanya dengan penyertaan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, begitu banyak kerinduan dan permohonan kami yang ingin kami ungkapkan, namun kami pun menyadari begitu baik dan besarnya kasih Tuhan atas kami, bahwa tanpa kami meminta, Engkau pun telah memberikan kepada kami begitu banyak berkat. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa-doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang sumber damai sejahtera. Amin. Jemaat yang terkasih, saat ini marilah kita akan menyaksikan persembahan pujian. Oleh karena itu, saya persilahkan. Segala perkara
kami undang berdiri. Mari bersama-sama kita mengucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kami persilahkan umat untuk duduk kembali. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, saat ini kita diberikan kesempatan untuk menghaturkan persembahan sebagai ungkapan syukur atas kasih Tuhan yang telah dilimpahkan kepada kita. Persembahan berupa persembahan mingguan, persembahan P2G, persembahan kombang rasi, persembahan bulanan, persembahan ULK, dan persembahan syukur lainnya dapat Bapak, Ibu, dan Saudara transfer melalui rekening Gereja GKJ Bambu Kuning yang tertera pada layar. Sebagai dasar pengucapan syukur dari 2 Korintus 8 ayat 12. Sebab jika kamu rela untuk memberi, maka pemberianmu akan diterima. Kalau pemberianmu itu berdasarkan apa yang ada padamu, bukan berdasarkan apa yang tidak ada padamu. Pakailah seluruh hidupmu dalam ladang dunia, tiap harta dan talentamu pergunakan baginya. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan. Sungguh banyak waktu terbuang untuk hal yang tak perlu. Tuhan banyak beri peluang menyalurkan karsa-Mu. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta, Dia tahu yang kau butuhkan. Kini dan selamanya. Kami undang umat berdiri. Mari kita menghaturkan persembahan ini di dalam doa persembahan, dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Mari kita menyatukan hati. Tuhan Allah, Bapa kami yang bertahta di kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami kenal dan kami sembah di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Pada pagi ini ya Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu, membawa dan menyerahkan persembahan ini sebagai ungkapan syukur kami atas berkat Tuhan di sepanjang hidup kami. Kami juga mohon Tuhan Kau berkati dan Kau sucikan persembahan ini. Kiranya persembahan ini boleh menjadi sarana untuk kemuliaan nama-Mu. Tuhan, kami juga berdoa untuk saudara kami yang mengelola persembahan ini. Kiranya Tuhan berkati, berikanlah roh hikmat kebijaksanaan, sehingga apa yang akan dikerjakan hanya seturut dengan kehendak-Mu. Tuhan, ajarkanlah kami juga untuk dapat mempersembahkan seluruh hidup kami sebagai persembahan yang kudus dan berkenan kepadamu. Ampunkan dosa dan salah kami ya Tuhan. Doa yang kurang sempurna ini kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa, Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dunia yang penuh cemar antara sesamamu, hiduplah saleh dan benar, nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Hidupmu kitab terbuka, dibaca sesamamu. Apakah tiap pembacanya melihat Yesus dalammu? Nyatakan Yesus dalammu. Nyatakan Yesus dalammu. Sampaikan firman dengan hati teguh. Nyatakan Yesus dalammu. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kini pulanglah kembali di tengah kehidupan kita masing-masing dan jadilah saksi kebangkitan Kristus. Ingatlah bahwa Tuhan Yesus mengatakan kepada murid-muridnya dan kepada kita semuanya, "Damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu." Wartakanlah damai sejahtera kepada dunia, dan dengan penuh sukacita terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Mari
diberikan dunia pun tak dapat dirampasnya. Biar ditempuh susah, aku pun tak takut, karena damai Tuhanku turun. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Damai yang diberikan sangat besar, damai yang jadikan hati gemar. Tuhan besertaku sepanjang jalanku, ku serahkan padanya, Yesus Tuhan. Ibadah telah selesai. Kami persilahkan Bapak, Ibu, dan Saudara untuk mengambil saat teduh. Majelis dan Jemaat GKJ Kristen Jawa Bambu Kuning mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Sektiono Pinto Nugroho dengan segenap pelayan ibadah yang telah melayani pada Minggu pagi hari ini. Majelis juga menghimbau kepada umat agar mentaati protokol kesehatan COVID-19 dengan menerapkan 5M, memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Selamat melanjutkan ibadah di tengah kehidupan. Tuhan Yesus memberkati. Bagiku aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karyamu. Ajarku memahami semua yang kau ingini, agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi